Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ditania. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bahasa. Hakikat bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Umpamanya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WCS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai lebih kurang 23.000 buah kata. Tetapi dengan 23.000 buah kata itu dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang kedua, bahasa itu bersifat dinamis. Maksudnya, bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, seperti fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang tampak jelas biasanya adalah pada tataran leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja ada kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam dan tidak digunakan lagi. Yang ketiga, bahasa itu beragam. Artinya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan tidak dinamis. Fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, dilihat dari sudut penutur. Maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini, pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira. Yang kedua, dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Maka bahasa itu berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dimaui si pembicara. Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan. Yang ketiga, dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik, yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, pamit, membicarakan cuaca, atau menanyakan keadaan keluarga. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapannya tidak dapat diartikan atau diterjemahkan secara harfiah. Yang keempat, dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial. Ada juga yang menyebutnya fungsi denotatif atau fungsi informatif. Di sini bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Fungsi referensial inilah yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran,
untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya. Yang kelima, dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik, yakni bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Memang tampaknya agak aneh. Biasanya bahasa itu digunakan untuk membicarakan masalah lain, seperti masalah politik, ekonomi, atau pertanian. Tetapi dalam fungsinya di sini, bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa, di mana kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa dijelaskan dengan bahasa. Juga dalam kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan arti bahasa, dalam hal ini kata itu sendiri. Dan yang terakhir, dilihat dari segi amanat, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Sesungguhnya, bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinasi atau hayalan dan rekaan saja. Fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita, dongeng, dan lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun para pendengarnya. Hakikat komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. 3 komponennya harus ada dalam setiap proses komunikasi. Yang pertama, yaitu pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan, dan yang ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada 2 orang atau 2 kelompok orang, yaitu pertama yang mengirim informasi dan yang kedua yang menerima informasi. Informasi yang disampaikan tentunya berupa suatu ide, gagasan, keterangan, atau pesan. Sedangkan alat yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa, berupa tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar atau petunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik anggota badan atau kinesis. Suatu proses komunikasi memang seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus karena adanya gangguan atau hambatan. Tiadanya kesadaran dari salah satu pihak partisipan merupakan suatu hambatan. Gangguan atau hambatan lain misalnya daya pendengaran salah satu partisipan yang kurang baik, suara bising di tempat komunikasi berlangsung, atau juga kemampuan penggunaan bahasa yang kurang. Komponen ketiga dalam peristiwa komunikasi adalah alat komunikasi yang digunakan, yaitu bahasa sebagai sebuah sistem lambang, tanda-tanda baik berupa gambar, warna, ataupun bunyi, dan gerak-gerik tubuh. Berdasarkan alat yang digunakan ini dibedakan adanya 2 macam komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan alat bukan bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya, simafor, dan termasuk juga alat komunikasi dalam masyarakat hewan. Sedang komunikasi verbal atau komunikasi bahasa adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ini tentunya harus berupa kode yang sama-sama dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengar. Komunikasi bahasa. Berlangsungnya proses komunikasi bahasa dapat digambarkan seperti bagan ini. Dalam setiap komunikasi bahasa ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Ujarannya berupa kalimat atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gagasan, pikiran, saran, dan sebagainya itu disebut pesan. Dalam hal ini, pesan itu tidak lain pembawa gagasan yang disampaikan pengirim atau penutur kepada penerima atau pendengar. Setiap
Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu yang ingin diujarkan dalam suatu kerangka gagasan. Proses ini dikenal dengan istilah semantic encoding. Gagasan itu lalu disusun dalam bentuk kalimat atau kalimat-kalimat yang gramatikal. Proses memindahkan gagasan ke dalam bentuk kalimat yang gramatikal ini disebut grammatical encoding. Setelah tersusun dalam kalimat yang gramatikal, lalu kalimat yang berisi gagasan tadi diucapkan. Proses ini disebut phonological encoding. Kemudian oleh si pendengar atau penyetina, ujaran pengirim tadi diterjemahkan atau di-decoding. Pada mulanya, ujaran tadi merupakan stimulus untuk diterjemahkan. Ini disebut phonological decoding. Selanjutnya, proses ini diikuti oleh proses grammatical decoding dan diakhiri dengan proses semantic decoding. Dalam praktiknya, urutan-urutan proses ini berlangsung dengan cepat. Lebih-lebih jika yang terlibat dalam proses komunikasi itu mempunyai kemampuan berbahasa yang sangat tinggi. Semakin tinggi kemampuan berbahasa dari kedua pihak yang berkomunikasi itu, maka semakin lancarlah proses komunikasi itu terjadi. Kelancaran proses komunikasi, seperti telah disebut di muka, dapat juga mengalami hambatan karena adanya unsur gangguan. Misalnya, ketika komunikasi itu berlangsung, terjadi kebisingan suara di tempat berlangsungnya komunikasi itu, atau salah satu pihak yang berkomunikasi itu mempunyai pendengaran yang kurang baik. Dua macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Dalam komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Komunikasi searah ini terjadi pada komunikasi yang bersifat memberitahukan, khutbah di masjid atau gereja, ceramah yang tidak diikuti tanya jawab, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi dua arah secara berganti-ganti si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim. Komunikasi dua arah ini terjadi misalnya dalam rapat, perundingan, diskusi, dan sebagainya. Keistimewaan bahasa manusia ada 16 macam. Yang pertama, bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Banyak hewan termasuk jangkrik, katak, dan burung yang sistem komunikasinya dapat didengar, namun tidak semuanya merupakan bunyi vokal. Katak, burung, dan orangutan ini juga mempunyai jalur vokal auditif ini, seperti yang dimiliki manusia. Tetapi sistem komunikasinya itu tidak mempunyai 15 ciri lainnya yang dimiliki manusia. Yang kedua, bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimaannya terarah. Maksudnya, bunyi bahasa yang diucapkan dapat didengar di semua arah karena suara atau bunyi bahasa itu merambat melalui udara, tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan tepat dari mana arah bunyi bahasa itu datang. Yang ketiga, lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Hal ini berbeda dengan tanda atau lambang lain seperti bekas tapak kaki hewan dan patung kepahlawanan yang dapat bertahan lama. Oleh karena ciri cepat hilangnya, maka sejak dulu orang berusaha melestarikan lambang bunyi bahasa ini di dalam bentuk tulisan. Pada zaman modern kini, bunyi bahasa itu sudah dapat direkam dengan peralatan elektronik dan sewaktu-waktu dapat diperdengarkan kembali. Yang keempat, partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Artinya, seorang penutur bisa menjadi seorang pengirim lambang dan dapat juga menjadi penerima lambang itu. Dalam dunia hewan, ada jenis jangkrik yang hanya jantannya yang dapat mengeluarkan bunyi, tetapi baik jantan maupun betina dapat mendengar dan mengerti. Yang kelima, lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Artinya, pengirim lambang atau penutur dapat mendengar sendiri lambang bahasa itu. Padahal dalam beberapa macam komunikasi kinetik atau gerakan dan visual atau penglihatan, seperti dalam
tarian lembah, si pengirim informasi tidak dapat melihat bagian-bagian penting dari tariannya. Yang keenam, komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Maksudnya, manusia dapat berbicara tanpa harus mengeluarkan gerakan-gerakan fisik yang mendukung proses komunikasi itu. Manusia dapat berbicara sambil mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Padahal, komunikasi lebih dengan tariannya memaksa si lebah secara fisik terlibat dalam tarian itu. Komunikasi manusia tidak memerlukan kekuatan fisik yang besar, tetapi dapat memberi efek yang sangat besar. Yang ketujuh, lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Umpamanya pada kata kuda, mengacu pada sejenis hewan berkaki empat yang biasa dikendarai. Kalimat Dika menendang bola mempunyai makna seseorang yang bernama Dika melakukan perbuatan atau tindakan yang menendang bola. Begitu juga dengan lambang-lambang lain. Dan yang kedelapan, hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya, tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan atau konvensi di antara para penutur suatu bahasa. Jadi hubungan antara lambang bunyi kuda dengan maknanya, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, bersifat arbiter semuanya. Padahal pada alat komunikasi lembah yang berupa tarian, ada hubungannya antara besar kecilnya sudut gerakan tari itu dengan sudut arah ke sumber makanan dari sarang lebah dengan garis antara sarang dengan matahari. Keistimewaan bahasa manusia yang ke-9, bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi unit satuan-satuan, yakni kalimat, kata, morfem, dan fonem. Padahal alat komunikasi makhluk lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ke-10, rujukan atau yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak harus selalu ada pada tempat dan waktu kini. Kita dapat menggunakan bahasa untuk sesuatu yang telah lalu, yang akan datang, atau yang berada di tempat yang jauh, bahkan juga yang hanya ada dalam khayalan. Komunikasi makhluk lain seperti tarian lembah atau teriakan orang hutan hanya merujuk pada yang ada di tempat dan waktu tertentu. Yang ke-11, bahasa bersifat terbuka, artinya lambang-lambang ujaran baru dapat dibuat sesuai dengan keperluan manusia. Padahal teriakan simpanse itu bersifat tertutup. Apa yang diteriakan simpanse itu sudah tertentu sebagaimana yang diwarisinya, tidak bisa ditambah lagi, jadi bersifat tertutup. Yang ke-12, kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar, bukan melalui gen-gen yang dibawa sejak lahir. Berbeda dengan alat komunikasi hewan seperti burung, simpanse, dan lumba-lumba yang dibawa sejak lahir. Yang ke-13, sehubungan dengan ciri nomor 12 di atas, maka bahasa itu dapat dipelajari. Artinya, seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan, misalnya dalam bahasa A, dapat mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa lingkungannya. Yang ke-14, bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar, atau juga yang tidak bermakna secara logika. Yang ke-15, bahasa memiliki dua subsistem, yaitu subsistem bunyi dan subsistem makna, yang memungkinkan bahasa itu memiliki keekonomisan fungsi. Keekonomisan